Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami ya di channel Gang Teknik. Oke, seperti biasa pas banget ya dengan pertanyaan yang ada di kolom komentar. Kurang lebihnya pertanyaannya seperti ini. Bang, punya saya harus diputar pakai tangan baru bisa berputar. Itu yang rusak apanya bang? Kapasitornya apa dinamonya ya, kurang lebihnya seperti itu ya, ada pertanyaan seperti itu. Dan di sini pas banget ada kerusakan seperti itu. Dan di sini untuk pengering nggak ada masalah ya, namun untuk di bagian pencuci saat berputar itu terdengar suara dengung, bisa kedengaran ya. Nah kalau misalkan kita putar seperti ini itu bisa berputar tuh, tapi kalau misalkan nggak dibantu putar pakai tangan, mesin cuci ini tidak mau berputar ya. Ini hanya satu sisi saja yang bisa dibantu pakai tangan, namun untuk sisi lainnya itu nggak bisa berputar ya. Tuh, hampir sama ya dengan kasus yang ada di kolom komentar. Nah, seperti biasa untuk menangani kasus seperti ini, saya sarankan untuk teman-teman simak dari awal ya, supaya nggak salah lagi nanti. Karena udah sering banget saya bahas ya video seperti ini. Nah ini coba saya jelaskan lebih agak detail ya. Oke, yang pertama teman-teman bisa intinya itu kita kalau misalkan terjadi kerusakan seperti itu, dengung harus diputar pakai tangan. Itu ada banyak kemungkinan ya, bisa dari dinamo, bisa juga dari kapasitor. Jadi saran saya kalau misalkan kedapatan kerusakan seperti itu, alangkah baiknya itu dicek dulu ya. Jadi kita nggak bisa memastikan juga apakah kapasitornya atau dinamonya, itu kita nggak bisa memastikan ya. Jadi caranya teman-teman bisa dicek dulu ya. Dan untuk pengecekannya teman-teman nggak perlu khawatir ya, karena di sini saya sediakan itu cara ngeceknya itu yang minim alat ya, minim alat. Jadi sangat gampang sekali ya. Oke, di sini untuk jalur perkabelannya ini kita pisahkan ya antara pengering dan juga pencuci ya. Ini dari dinamo pencuci itu yang enggak ada isolatornya ya. Nah, dari sini kita bisa mencari ya ukuran kapasitornya. Di sini teman-teman bisa cek untuk ukuran kapasitornya. Di sini untuk pencuci itu di 10 mikro dan pengering 3,5. Nah, untuk jalur kapasitornya sendiri itu biasanya untuk kapasitor ya, itu biasanya yang gandeng ke dinamo ya kabelnya. Jadi kalau gandengnya ke dinamo pencuci itu berarti kapasitornya pencuci ya. Kalau misalkan nggak ada warna ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Nah caranya pertama kita pisahkan dulu ya kapasitornya. Kita tentukan dulu mana kapasitor pengering dan mana kapasitor pencuci. Namun di sini udah ketahuan untuk kapasitor pencuci itu warna biru ya, dan pengering itu warna merah. Nah, untuk memastikan apakah kapasitornya atau dinamonya yang rusak, teman-teman bisa lepas ya kedua kapasitor pengering ya. Jadi kapasitor pengering kita lepas dulu. Perlu diingat ya, ini hanya bertujuan untuk memastikan ya, bukan untuk jangka panjang ya. Karena kemarin banyak banget yang salah paham ya. Ini hanya untuk memastikan apakah kapasitornya yang rusak ataupun dari dinamonya yang rusak. Nah, di sini untuk kapasitor pengering setelah kita lepas ya, kita pisahkan. Nah, ini kapasitor pengering itu warnanya merah ya. Ini ukurannya 3,5. Nah, selanjutnya untuk kapasitor pencuci kan ini warna biru. Yang satu warna biru, yang satu biru strip putih. Dan ini kita lepas juga untuk sekunnya. Untuk lasdapnya kita lepas juga. Nah, lasdap kita lepas. Dan sisa satu lagi. Nah, untuk cara ngelepasnya untuk jalur kabelnya itu
ditandai ya. Nah jadi ini untuk kapasitor pencuci kita gabungin dengan kapasitor pengering. Intinya itu di paralel ya teman-teman, untuk menambah ukuran mikro pada kapasitor. Nah ini kita gandeng, yang satu kita gandeng juga. Nah seperti ini. Nah perlu diingat sekali lagi, ini bertujuan untuk memastikan ya apakah dari kapasitornya yang rusak ataupun dari pengering ya yang ataupun dari dinamonya ya teman-teman ya. Nah teman-teman bisa lihat untuk di bagian dinamonya, kalau misalkan di bagian kapasitornya yang rusak, kalau misalkan udah di paralel seperti ini, itu harusnya hidup ya. Kalau misalkan di paralel seperti ini dinamonya itu bisa hidup, berarti kemungkinan yang rusak itu kapasitornya. Namun kalau misalkan di paralel seperti ini itu masih tetap nggak hidup, ada kemungkinan ada salah satu spool pada bagian dinamo itu ada yang putus ya. Nah di sini setelah kita coba ternyata tidak berputar ya untuk dinamonya. Namun kalau misalkan kita bantu putar pakai tangan itu baru bisa. Nah ini kita dibantu dengan teman kita dari atas, itu baru bisa berputar ya. Padahal untuk kapasitornya udah kita kasih yang lebih besar ya teman-teman ya. Jadi ini udah bisa kita pastikan ya. Dengan cara seperti ini udah bisa dipastikan untuk di bagian dinamonya itu mengalami kerusakan ya teman-teman ya. Jadi cukup mudah sekali untuk memastikan. Jadi kalau misalkan udah di paralel seperti ini, dinamo itu tidak bisa berputar, itu udah bisa dipastikan di bagian dinamonya mengalami kerusakan ya. Kalau misalkan di paralel seperti ini, itu dia mau berputar, ada kemungkinan di bagian kapasitornya yang rusak ataupun lemah. Nah sekarang kita akan buktikan apakah benar yang saya ucapkan. Dinamonya salah satu dinamonya itu biasanya ada yang putus ya kalau sudah seperti ini ya. Jadi kita pastikan lagi. Nah baru kali ini saya menggunakan alat ya. Kalau yang tadi saya praktekkan tanpa menggunakan alat, itu pun bisa ya untuk mengecek dinamo yang rusak ya, dinamo atau kapasitornya yang rusak. Jadi sekarang kita menggunakan alat, yaitu tang ampere. Bisa menggunakan tang ampere ataupun bisa menggunakan avometer ya teman-teman ya. Nah ini kita cek skala ukurannya. Nah di sini untuk ketiga kabel dari dinamo pencuci ini kalau kita ukur itu harusnya ada nilai ya, keluar nilai. Ketiga-tiganya ada nilai, dari biru, dari merah ke kuning. Di sini nggak ada nilai, dari merah ke biru itu tidak ada nilai. Nah ini udah pasti putus ya spoolnya. Sekarang kita tinggal dari kuning ke biru ya kita tes. Nah kuning ke biru itu ada nilainya. Jadi pada intinya yang putus itu di jalur merah ya, yaitu di jalur kapasitor ya teman-teman. Jadi meskipun dipasang kapasitor besar pun, kalau misalkan salah satu spool pada kapasitornya ini mengalami kerusakan, itu nggak bakalan bisa berputar ya, karena percuma kapasitornya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Dan untuk cara memperbaiki dinamo yang putus itu kemarin sudah saya buatkan video dulu, silahkan teman-teman bisa tonton ya. Dan untuk link pembeliannya itu sudah saya sediakan berbagai merek ya, berbagai merek dinamo. Silahkan teman-teman yang mau ambil sesuaikan dengan ukuran dinamo yang ada di rumah teman-teman ya. Oke, jadi sampai di sini dulu video dari kami, semoga bermanfaat ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang perlu ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.